Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Anis selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 73 dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Ayo, kalian semua udah pada tahu atau belum nih? Kita akan mempresentasikan video pembelajaran tentang apa? Ayo, kira-kira tentang apa ya? Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan video pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pada nilai persatuan atau sila ketiga. Berikut ini nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rafli Hamdani dengan NIM 1909 1030 11 13, dan yang kedua ada Fadila Ayu Andari dengan NIM 1909 1030 1125, dan yang ketiga ada saya sendiri Sylvia Anggraini dengan NIM 2008 10 10 10 51, dan yang keempat ada Rega Putra Kandias dengan NIM 2008 10 10 11 04. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rafli Hamdani. Untuk Rafli Hamdani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengandung adanya nilai persatuan, pengembangan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak mengganggu integritas bangsa. Selain itu, pengembangan teknologi digunakan sebagai antisipasi adanya ancaman untuk bangsa dan negara. Untuk materi paradigma nilai persatuan dalam Pancasila sebagai pengembangan ilmu akan disampaikan oleh Fadila Ayu Andari. Paradigma nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila penting untuk digunakan sebagai paradigma pengembangan iptek karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan etika. Yang pertama, nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi, maksudnya adalah bahwa nilai persatuan Indonesia itu dapat memberikan rasa solidaritas, integritas, dan sikap gotong royong untuk memberikan kesadaran dan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Poin yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, bangsa Indonesia, dan rasa nasionalismenya. Poin kedua ini dijelaskan bahwa pengembangan iptek dibuat dengan tidak semena-mena dan pengembangan iptek juga harus berkolerasi dengan sila-sila Pancasila. Salah satunya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang di dalamnya terkandung nilai persatuan. Jadi, perlu dari adanya pemerintah untuk mengarahkan pengembangan iptek agar tidak salah sasaran, melainkan juga diarahkan lebih ke tepat sasaran. Karena jika tidak tepat sasaran, banyak ancaman, urgensi, dan lain-lain yang bisa mengancam nilai-nilai yang terkandung di Pancasila itu sendiri. Untuk materi selanjutnya mengenai hubungan nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu akan disampaikan kembali oleh Rafli Hamdani. Poin yang pertama ini maksudnya iptek dan Pancasila antara satu dan yang lainnya harus memiliki hubungan yang kohesif. Nah, di sini tuh maksudnya antara iptek dan Pancasila itu memiliki hubungan yang tidak saling bertolak belakang. Intinya itu dominansinya hubungan antara iptek dengan Pancasila ini menjadikan suatu pilar untuk masyarakat dapat mengembangkan ilmu. Poin yang kedua, kemajuan iptek diharapkan mampu menjadi sebuah proteksi
dari ancaman yang multidimensional. Ini tuh maksudnya kemajuan iptek ini pada dasarnya seakan-akan itu juga menjadi perlindungan masyarakat Indonesia. Terus poin yang ketiga yaitu pengembangan iptek harus bisa menjaga hubungan antara golongan di Indonesia. Itu maksudnya perkembangan iptek itu misalnya media sosial. Media sosial itu kan bisa memudahkan komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Terus tapi dengan adanya perkembangan iptek ini, itu bisa memberikan suatu hubungan antara golongan yang semakin erat. Terima kasih untuk Fadila Ayu dan Rafli Hamdani atas pemaparan materi sebelumnya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Poin yang pertama yaitu dengan sila ketiga, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan individualitas tetapi tidak mengganggu integrasi. Maksud dari poin pertama yaitu bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus memiliki tolak ukur yang jelas dan pasti. Nah, sila persatuan ini mencerminkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus mampu mewujudkan rasa nasionalisme terhadap bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan. Jika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dirancang dan diproses melalui berbagai cara yang akurat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat itu tidak akan menimbulkan problem baru. Nah, perlu diketahui bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengalami fluktuasi. Dengan adanya fluktuasi ini tidak selalu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat diterima oleh masyarakat ataupun ditolak oleh masyarakat. Apabila keberadaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan masyarakat itu diterima, maka kehidupan masyarakat juga akan berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Nah, dengan tanpa masalah ini justru akan menimbulkan suatu kerukunan dan akan menciptakan solidaritas. Solidaritas yang dimaksud yaitu kerukunan antar sesama masyarakat. Nah, apabila sudah terjadi kerukunan, maka integrasi bangsa akan lebih mudah tercapai. Nah, desintegrasi bangsa justru akan terhindar. Sedangkan maksud dari poin kedua yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus mewujudkan rasa persatuan bangsa yang ditujukan dengan adanya semangat gotong royong masyarakat. Nah, semangat gotong royong masyarakat ini berupa rasa solidaritas yang tinggi dan toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat meskipun terdapat berbagai keanekaragaman di dalam kehidupannya. Nah, keberadaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ditujukan kepada masyarakat. Nah, pastinya juga untuk kemakmuran masyarakat. Apabila terselenggaranya kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, maka kehidupan masyarakat juga akan berjalan dengan baik, yaitu tentram tanpa ada masalah. Nah, dalam hal ini persatuan dan kesatuan juga dapat diwujudkan dengan baik. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa kondisi kehidupan masyarakat yang makmur, tentram, tidak ada konflik, maka kondisi kehidupan tersebut akan lebih mudah diatur dan dapat mewujudkan cita-cita nasional, yaitu berupa kehidupan yang damai dan solidaritas yang tinggi. Sehingga keberadaan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi ini memupuk rasa persatuan dan kesatuan antar sesama masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai contoh
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Rega Putra Kandias. Untuk Rega Putra Kandias, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide terakhir, yaitu contoh teknologi. Sudah terpampang di slide yang terakhir, yaitu contohnya teknologi modern. Salah satunya yaitu media sosial. Media sosial di sini ibarat dua mata pisau, yang dimana artinya bisa kategorikan negatif maupun bisa ada nilai positifnya juga dari teknologi modern, yaitu media sosial. Contohnya saja di media sosial ini terdapat nilai negatifnya, yaitu sekarang marak kejadian hoax. Nah, hoax di sini bisa memecah belah persatuan bangsa, yang dimana ada salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persaudaraan maupun persatuan di bangsa Indonesia ini, yang nanti impactnya akan terjadi kericuhan, permusuhan karena adanya hoax ini. Hoax yaitu info yang tidak benar, tidak faktual, tidak akurat, dan itu pun dikategorikan dampak negatif dari adanya media sosial ini. Akan tetapi, media sosial ini pun juga memiliki nilai positif yang sangat-sangat berpengaruh terhadap bangsa Indonesia ini. Contoh, media sosial ini bisa mempermudah adanya akselerasi terkait informasi, terkait kemudahan kita berkomunikasi dengan saudara atau teman atau individu yang lain yang secara tempat itu sangat jauh. Contoh, katakanlah antar pulau, saya Pulau Jawa dan saudara saya di Pulau Kalimantan, dengan adanya media sosial ini dapat dimudahkan untuk kemudahan akses informasi, masih bisa berkontak, masih bisa menjalin hubungan antar satu sama lain. Seperti itulah dampak negatif dan positifnya dari media sosial ini. Maka dari itu dikatakan bahwasanya media sosial ini ibarat dua belah mata pisau. Dan selanjutnya yaitu teknologi ini buahnya, hasilnya itu yaitu persatuan. Karena apa? Karena media sosial ini sebagai penghubung, sebagai narator untuk kita dapat masih berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dengan individu-individu yang lain yang tempatnya berjauhan. Dengan adanya media sosial ini, jika penggunaannya tepat sasaran, maka efeknya pun positifnya itu baik sekali, pengaruhnya besar sekali. Dari di sisi pemerintahan pun media sosial ini sangat diperlukan. Katakanlah di Instagram Pak Jokowi, Instagram kementerian-kementerian lain, apa gunanya? Yaitu memberikan informasi juga, dapat menampung keluhan-keluhan dari masyarakat diinformasikan lewat media sosial, itu pun juga bisa. Baik, sekian dari penjelasan saya terkait slide terakhir, yaitu contoh teknologi modern, yaitu media sosial. Untuk itu media sosial ini penggunaannya harus tepat sasaran. Maka efek baik pun dari media sosial ini yaitu dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, dapat berintegrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Sylvia Anggraini. Terima kasih. Dari materi awal hingga contoh,
dapat disimpulkan bahwa sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengutamakan persatuan dan kerukunan seluruh rakyat Indonesia meskipun di dalamnya terdapat berbagai keanekaragaman agama, suku, bahasa, ras, dan golongan. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai persatuan itu dijadikan sebagai batu loncatan. Batu loncatan itu artinya sebagai pedoman untuk pengembangan ilmu yang terarah dan tepat sasaran dalam kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu sosial media. Keberadaan sosial media ini haruslah dapat menciptakan suatu integrasi bangsa yang kuat dan kokoh. Sejatinya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyangkut hajat hidup orang banyak haruslah dapat meningkatkan kualitas manusia serta dapat menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Di sisi lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya, seperti rasa cinta tanah air, solidaritas, gotong royong, integrasi bangsa, dan memupuk rasa persaudaraan meskipun di dalamnya terdapat berbagai keanekaragaman. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai persatuan atau sila ketiga. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.